Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Omnibus Law terhadap iklim investasi di Indonesia dan Revenue PT Deloitte Konsultan Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Nuaim dengan NRP terakhir 011. Saya Dinda Ayu dengan RP 052. Saya Nopis Noroso dengan RP 064. Saya Langgaji dengan NRP 075. Saya Alfian Yuris dengan NRP 085. Berikut merupakan daftar isi dari penelitian kami. Mungkin bisa di next. Untuk bab pertama, yaitu latar belakang. Penanaman modal asing atau PMA sudah terjadi sejak zaman kolonialisasi Belanda di Indonesia yang dulunya bernama Hindia Belanda. Belanda yang pada awalnya sebagai pedagang kemudian mendirikan perusahaan dagang Hindia Timur. Pengaturan PMA pertama kali diatur dengan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 dan pada gilirannya dicabut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965. Lalu untuk rumusan penelitian kami, bagaimana pengaruh Omnibus Law terhadap investasi yang ada di Indonesia dan PT Deloitte Konsultan Indonesia sebagai salah satu kantor akuntan publik KAP yang melayani konsultasi terkait investasi dengan metode pastel yang mampu mengidentifikasi dampak signifikan dari Omnibus Law terhadap iklim investasi di Indonesia dan secara tidak langsung revenue PT Deloitte Konsultan Indonesia sebagai salah satu KAP swasta di Indonesia. Lalu tujuan penelitian kami yaitu mengetahui pengaruh Omnibus Law terhadap investasi di Indonesia, mengetahui iklim investasi di Indonesia sebelum dan sesudah Omnibus Law, dan mengetahui pengaruh pertumbuhan investasi di Indonesia pada revenue Deloitte Indonesia tahun 2020 hingga 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah isu tree. Jadi isu tree merupakan sebuah framework untuk memecah masalah menjadi beberapa bagian kecil sehingga kita bisa lebih tahu apa penyelesaiannya. Nah, yang ini permasalahan utama yang kami angkat adalah penurunan revenue Deloitte oleh karena menurunnya investasi di Indonesia. Ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah peraturan investasi yang kurang memadai dan menarik di mata investor. Yang kedua adalah pandemi COVID-19 yang tentunya membuat daya beli masyarakat menurun. Dan yang ketiga adalah banyaknya bisnis yang bangkrut di masa pandemi. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3 masalah kecil, yaitu yang pertama peraturan investasi yang kurang memadai dibagi jadi 3, yaitu hukum investasi yang tumpang tindih dan menyusahkan, hukum perpajakan yang kurang luas, dan kualitas dan mentalitas SDM yang kurang memadai. Nah, ini diubah semua, penyelesaiannya ada di Omnibus Law, ada bab ketenagakerjaan, peraturan investasi, dan pajak daerah dan distribusi daerah. Lalu untuk permasalahan yang kedua, yaitu pandemi COVID yang membuat daya beli masyarakat menurun, dibagi lagi menjadi 3 permasalahan kecil. Yang pertama adalah menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua adalah pembatasan sosial, baik regional maupun internasional. Dan yang ketiga adalah tingkat inflasi yang terlalu rendah. Ini diselesaikan lagi dengan yang pertama, memperbaiki kondisi perekonomian melalui penanganan COVID-19. Yang kedua, penanganan COVID-19 secara komprehensif dan menyeluruh, dibuktikan dengan adanya vaksinasi. Lalu yang ketiga adalah tingkat inflasi yang terlalu rendah, diselesaikan dengan cara meningkatkan inflasi dengan cara meningkatkan permintaan agregat. Permasalahan terakhir yang diangkat adalah banyaknya bisnis yang bangkrut di masa pandemi. Ini dibagi lagi menjadi 3 permasalahan kecil. Yang pertama adalah disrupsi rantai pasok secara internasional dan regional, rendahnya permintaan agregat, dan pengelolaan finansial yang kurang memadai. Ini dipecah lagi menjadi 3 penyelesaian. Yang pertama adalah menggunakan bahan baku yang alternatif sehingga biaya kirim dan kecepatan kirim lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan agregat untuk memperbaiki perekonomian nasional dan melatih UMKM untuk mulai menggunakan vintage. Baik, selanjutnya ada PESEL analisis yang menyangkut 6 indikator, yaitu politik, ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan teknologi. Yang pertama ada faktor politik, yaitu kurang elastisnya peraturan perpajakan, dan hal tersebut teratasi dengan adanya Omnibus Law. Kemudian dari faktor ekonomi, revenue Deloitte Asia Pasifik juga sejalan dengan meningkatnya iklim investasi di Indonesia. Kemudian ada faktor sosial yang karyawan berstatus magang akan lebih diringankan, karena dalam aturan Omnibus Law, kerja paruh waktu terhitung diperbolehkan untuk bekerja kurang dari 8 jam per hari. Kemudian dari segi teknologi, peningkatan penggunaan media daring berpengaruh pada fleksibilitas konsultan yang kian menipis karena adanya peningkatan permintaan klien. Kemudian dari faktor hukum, ada banyak perubahan yang terjadi dalam tata kelola perusahaan karena adanya aturan baru ini, salah satunya terkait jaminan sosial. Kemudian ada faktor lingkungan, yang hal ini terkait dengan penyederhanaan perizinan usaha serta pengadaan lahan, menyinggung banyak regulasi bidang kehutanan dan lingkungan. Oke, next. Baik, berikutnya kami akan menjelaskan tentang isi Omnibus Law. Jadi Omnibus Law merupakan sebuah payung hukum yang dibentuk untuk menyederhanakan hukum seputar pajak pertambahan hasil dan pajak pertambahan nilai serta hukum investasi yang ada di Indonesia.
Jadi dengan Omnibus Law ada 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal yang dirangkum menjadi satu, yaitu dengan UU Cipta Kerja yang mengatur 11 lintas sektor. Jadi UU Cipta Kerja ini nantinya akan menciptakan lapangan kerja sebesar 3 juta lapangan kerja per tahun. Lalu ada 3 dimensi utama yang dibahas dalam Omnibus Law, yaitu terkait dengan perizinan lokasi, perizinan lingkungan, dan perizinan gedung baru. Ada juga peningkatan ekosistem investasi dengan 8 sektor utama, yaitu kelautan, ESDM, pendidikan, hutan, pertanian, penyiaran, rumah, pertahanan, dan keamanan. Lalu, sebagai wadah investasi, agar investasi dapat terjadi dengan lebih mudah, pemerintah mempunyai kriteria perusahaan yang akan didorong kemajuannya. Jadi, pemerintah mempunyai beberapa standar untuk memberikan suntikan ekonomi, yaitu teknologi yang tinggi, investasi yang besar, dan berbasis digital, dan terutama padat karya. Lalu ada persoalan percepatan izin usaha yang akan dipercepat, dan tentunya paten dan izin merek akan lebih sederhana dan cepat, sehingga pendirian usaha bisa dilakukan dengan lebih murah. Lalu ada juga reformasi aturan pajak, yaitu penghapusan PPh dividen pajak luar dan dalam negeri, serta pemerataan pajak distribusi dan restribusi daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Omnibus Law pada pertumbuhan investasi negara. Nah, tentang Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020 memberi dampak yang cukup signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. BKAPM mencatat realisasi investasi untuk keseluruhan tahun 2021 dengan mencapai 901 triliun. Sementara itu, investasi pada kuartal 4 tahun 2021 ini menembus 241,6 triliun. Realisasi investasi tahun 2021 ini sedikit di atas target investasi yang ditetapkan sebesar 900 triliun. Nah, pertumbuhan investasi tahun 2021 ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2020, yakni senilai 2,1%. Lalu Menteri Investasi mengadakan penanaman modal asing pada tahun 2021 ini menembus 450, lalu naik 10% dibandingkan yang tercatat pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi investasi di Indonesia ini mencapai 826 triliun dan target 817,2 triliun. Next. Baik, jadi berikutnya adalah investasi dan proyek asing di Indonesia. Jadi menurut tabel di samping, investasi di Indonesia pada tahun 2021 itu meningkat drastis sebanyak 10%. Sedangkan dengan tahun 2020 dan 2019, dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019, di mana peningkatan di antara dua tahun tersebut hanya berkisar sekitar 2% saja. Berikutnya ada revenue Deloitte Global Based Region. Jadi, kami mendapatkan hasil ini dari Statista yang mengatakan bahwa revenue Deloitte Asia Pasifik juga sejalan dengan meningkatnya iklim investasi di Indonesia. Jadi, revenue Deloitte Global itu paling banyak didukung dari revenue Deloitte Asia, yang tentunya hal tersebut setara dengan kenaikan iklim investasi yang ada di Indonesia. Mengingat bahwa konsultan manajemen merupakan salah satu faktor penentu dalam berjalannya suatu investasi. Jadi, kami mendapatkan hasil ini yang kami dapatkan dari website Deloitte sebagai annual report year 2021. Baik, selanjutnya ada bab 4 yang berisi hasil dan pembahasan. Pertama, disahkannya UU Cipta Kerja berisi tentang Omnibus Law memberi dampak cukup signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. Tercatat sebesar 901 triliun dari tahun 2021 dan angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 826 triliun, sebesar 9%, dan peningkatan revenue juga dirasakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, baik domestik maupun yang multinational company. Salah satunya Deloitte yang mencatat kenaikan revenue dari Asia Pasifik sejalan dengan adanya hukum tersebut. Next. Nah, dari kesimpulan tersebut, hasil Omnibus Law ini berpengaruh positif terhadap revenue Deloitte bahwa investasi. UU Cipta Kerja yang berisi tentang Omnibus Law ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. Lalu pertumbuhan investasi tahun 2021 ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020, yakni senilai 2,1%. Peningkatan revenue juga dirasakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, baik domestik maupun yang multinational company. Deloitte yang merupakan perusahaan penyedia audit dan jaminan global terbuka, konsultasi ini dapat menjadi salah satu entitas bisnis yang mengalami kenaikan pendapatan usaha. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.